Namaku Rudi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir. Tidak banyak yang kukerjakan selain membuat skripsi. Hari itu aku pergi ke rumah temanku di daerah Cibiru untuk bertanya-tanya tentang skripsiku itu. Obrolan yang cukup panjang membuatku harus pulang larut malam. Ketika sudah hampir tengah malam, aku pun berpamitan pulang. Dan saat itu, untuk mempersingkat waktu, aku memotong jalan menuju rumahku di sekitaran Jalan Suci. Dan tidak disangka, sebuah kejadian menimpaku. Di tengah perjalanan, aku lihat seorang perempuan tangannya melambai menyetop motorku. Aku menepikan motorku. Kulihat seorang perempuan membawa bayi yang dia gendong dibalut dengan kain samping. Wajahnya nampak terlihat kelelahan. Rambutnya sebahu lepek. Memakai celana jeans, dan yang ku ingat sih, dia memakai jaket berwarna gelap. Dia bilang minta tolong padaku untuk mengantarnya ke rumah kakaknya. Dia pun berkata dia tidak ada handphone atau apapun, dan dia hanya punya uang tidak banyak. Dia akhirnya nekat untuk menyetop sembarang motor untuk meminta tolong. Aku pun bertanya rumahnya di mana. Dia bilang di sekitaran daerah Cikadut. Sejalan pulang sih menurutku. Dia menyodorkan sejumlah uang receh padaku. Karena rasa kasihan dan ingin menolongnya, aku pun akhirnya mengiyakan akan mengantar perempuan dan anak yang dia gendongnya itu ke rumah kakaknya. Di tengah perjalanan aku sempat bertanya, anak itu umurnya berapa dan kenapa hampir tengah malam seperti ini berada di luar. Tidak baik untuk anak bayi. Begitu kataku. Dan dia menjawab, anaknya kurang lebih sekitar 9 bulan. Dia bertengkar dengan ayahnya atau suaminya. Pertengkaran yang sepertinya cukup besar membuat perempuan muda itu memilih minggat
minggat dari rumah. Kenapa aku bilang perempuannya masih muda ya? Karena terlihat dari fisiknya, wajahnya. Dia belum begitu tua. Lanjut, perempuan itu bilang dia sudah berjalan cukup jauh karena sejak tadi tidak ada yang mau menolongnya. Dan dia berterima kasih padaku, mau menghentikan motornya dan mengantarnya. Aku jadi teringat kakakku yang kira-kira anaknya sama lah, kurang lebih masih berusia bulanan. Jalanan saat itu terlihat sepi karena aku lihat jam pun hampir jam 12 malam. Tak berapa lama aku sampai di daerah tempat tinggal kakaknya itu. Dia pun lalu menunjukkan jalan padaku. Sempat aku berpikir, wah, ini kalau tiba-tiba bukan manusia, ngeri deh. Tapi ternyata ketika sampai di rumahnya, dia disambut oleh kakaknya. Ternyata beneran orang. Dan berhentinya pun bukan daerah kuburan, jelas-jelas rumah. Aku berpikir terlalu jauh. Dia memberikan sejumlah uang yang dia punya. Aku menolaknya, tidak usah. Tidak apa-apa, sudah, tidak usah. Aku pun tidak mengambil uang pemberiannya, lalu pamit. Dia berterima kasih terus-terusan padaku. Kakaknya pun seorang perempuan. Kulihat mereka berdua berpelukan. Aku pun meninggalkan rumah itu. Setelah cukup jauh kutinggalkan, ketika berhenti di salah satu lampu merah, ketika kulihat ke arah bawah pijakan motorku, ada sebuah gembolan kresek. Ini punya si ibu tadi, ketinggalan. Gembolan kresek hitam itu membuatku memutar balik motorku untuk kembali ke rumahnya, untuk mengembalikannya. Kreseknya bisa dibilang cukup besar, dan aku tidak membuka isinya. Aku lalu memutar balik dan kembali ke arah rumah perempuan itu. Karena baru beberapa saat, aku masih ingat di mana rumahnya. Dan sampai lagi di tempat daerah
rumah kakak dari perempuan itu, aku menyusuri jalannya dan sampai di rumah itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Rumahnya gelap dan lampunya dimatikan. Perasaan tadi masih terang. Punten. Teh, punten. Ini barangnya ada yang ketinggalan, Teh. Aku lalu mengetok-ngetok pagarnya. Apa mungkin mereka bersembunyi ya? Takut suami dari perempuan itu datang. Lagi-lagi aku berpikir terlalu jauh. Mungkin mereka hanya sudah istirahat dan tidur dan lampunya dimatikan. Sisi rumah gelap sih. Aku pun berinisiatif menggantung gembolan itu di pagar rumahnya. Aku nyalakan motor dan beranjak dari rumah itu. Baru saja mau mutar arah, kulihat ada keamanan yang sedang berpatroli. Aku sempat berpapasan. Kebetulan ada keamanan. Aku pun coba untuk bertanya dan menitipkan barang yang tertinggal di motorku kepada pemilik rumah itu. Aku menyapa Hansip yang sedang berpatroli itu. Pak, punten. Tadi teh saya nganterin orang ke rumah itu, terus barangnya ketinggalan. Jadi saya gantung di pagernya. Titip ya Pak, takutnya diambil orang atau hilang. Rumah yang mana, A? Itu Pak, yang pojok. Tadi mah lampunya nyala, sekarang mah pada mati semuanya. Gelap, itu tuh, yang gelap itu. Oh, yang itu, A. Duh, punten. Itu teh rumah udah kosong. Ada meren 10 tahun mah. Emang rada angker, A. Serius? Barusan saya nganterin orang ke situ dan ada orang yang keluar, Pak. Nggak mungkin kosong. Nggak nyampe 5 menit meren, Pak. Si A mah. Ya udah. Ayo saya antar ke sana. Hansip itu pun mengantarku ke depan rumah yang katanya sudah kosong hampir 10 tahun. Dia menyenteri ke dalam rumah itu dan jelas rumahnya kosong. Bahkan kalau diperhatikan lagi, rumahnya sudah terlihat sangat kotor. Rumput ilalang tinggi, rumah sudah berjamur, dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan pagarnya pun digembok. Aku jelas tidak percaya dengan apa yang kualami. Jelas-jelas aku mengantarkan seorang perempuan membawa bayi, dan ada yang menyambutnya keluar dari rumah itu dan mereka masuk ke dalam. Begitu kuceritakan apa yang kualami, bapak itu pun tidak terlalu banyak komentar. Tanpa pikir panjang aku pun pergi dari rumah itu.
Bulu-kuduku berdiri, tak henti-henti setelah tahu bahwa rumah itu kosong. Dalam perjalanan, pikiranku menerawang kemana-mana. Sampai tiba-tiba dari belakangku ada suara bayi yang menangis. Iya, sangat jelas, tepat di belakangku. Di jok penumpangku terdengar suara bayi menangis. Dan samar terdengar suara perempuan bersenandung menenangkan bayinya. Ku tengok dari arah spionku dan astaga, duduk di jok belakang motorku seorang perempuan menggendong bayi yang terlihat hanya seperti gumpalan-gumpalan daging berwarna merah. Perempuan itu berwajah pucat dan terlihat bukan manusia. Sosok itu terus bersenandung dan terus juga terdengar suara bayi yang menangis. Entah harus bagaimana, aku terus melajukan motorku. Aku berusaha mencari tempat yang cukup terang dan ramai. Namun entah kenapa saat itu jalanan sepi dan tidak ada yang cukup ramai untuk berhenti. Jadi aku memutuskan terus menancap gas. Suara senandung dan tangisan bayi itu masih terus terdengar di belakangku, sangat dekat. Sampai di punggungku pun merasa menyentuh sesuatu. Ku tengok lagi dari arah spion, masih terlihat jelas ada yang duduk di jok belakangku. Sampai maju terus aja nanti saya turut sendiri. Tunggu anak saya nggak nangis ya. aku merasakan merinding sangat hebat. Aku terus berjalan sampai kulihat lampu jalanan cukup terang dan ada beberapa orang yang cukup ramai. Dan ketika itu samar suara tangisan dan perempuan itu pun hilang. Kontan aku langsung berhenti dan melihat ke arah motorku. Sosok itu benar-benar sudah tidak ada. Pengalaman yang sangat-sangat menegangkan.